Permisi Pak, selamat malam. Saya Muhammad Taufik Nugroho, NIM 2024-1102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek data warehouse yang berjudul ETL, Business Intelligence, dan Dashboard Power BI pada data warehouse Nusantara Retail. Yang pertama, ada latar belakang. Proyek ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan data transaksi retail yang sangat cepat, mengolah data transaksi skala besar secara langsung dari database operasional atau OLTP. Sangat tidak efisien dan berisiko memperlambat kinerja sistem utama. Oleh karena itu, solusi yang saya bangun adalah merancang data warehouse berbasis PostgreSQL menggunakan pipeline ETL atau Extract Transform Load. Data diintegrasikan dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disajikan ke dalam dashboard interaktif Power BI untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang sangat cepat dan akurat. Nah, selanjutnya ada project goals. Tujuan utama dari proyek ini meliputi beberapa poin penting. Pertama, membangun sistem data warehouse terpusat menggunakan metode ETL yang terintegrasi. Kedua, menerapkan tata kelola data meliputi data quality, metadata management, dan ETL monitoring. Ketiga, melakukan optimasi query agar pencarian data berukuran besar tetap cepat dan efisien. Keempat, menyajikan visualisasi dashboard interaktif di Power BI sebagai pendukung keputusan bisnis. Nah, selanjutnya ada arsitektur ETL atau penjelasan alur diagram 5 tahap. Pada slide arsitektur ETL, saya merancang data pipeline dari hulu ke hilir yang terbagi menjadi 5 tahap utama. Yang pertama, sumber data atau operasional. Data mentah bersumber dari database operasional harian yang berisi orders, order details, customer, product, brands. Yang kedua, staging area atau raw data. Melalui proses extract, data ditarik dan disimpan sementara ke dalam skema staging yang berisi STG orders, STG products, dan lain-lain tanpa mengubah bentuk aslinya. Yang ketiga, transformasi atau clean dan validasi. Di tahap transform dilakukan data cleaning, validasi, merging, standarisasi, format, penanganan missing values, hingga pembersihan duplikasi data atau diduplikasi. Keempat, data warehouse atau final data. Hasil data bersih kemudian diload ke skema warehouse berstruktur star skema atau tabel dimensi dan tabel fakta. 5. Presentation atau business intelligence. Data final dihubungkan ke Power BI untuk disajikan dalam bentuk dashboard interaktif. Di bawah pipeline ini, seluruh proses dikawal oleh 4 pilar penting. Yang berisi itu ada data quality, ETL monitoring, dan log log dan audit, metadata management, dan optimasi query. Nah, dan yang kelima ada model data warehouse atau star schema. Melanjutkan dari tahap pemuatan data, berikut adalah struktur star schema yang digunakan. Yang pertama, pusatnya adalah fact sales sebagai tabel fakta yang menyimpan transaksi penjualan beserta metrik angkanya. Ada quantity, unit price, diskon, total amount, dan profit. Dan yang kedua, ada tabel fakta ini dihubungkan secara one to many dengan 4 tabel dimensi pendukung di sekelilingnya, yaitu dim date, dim customer, dim product, dan dim brands. Desain star schema ini sangat fleksibel, mempermudah pembacaan relasi data dan mempercepat analisis pada Power BI. Next, ada implementasi database atau PostgreSQL. Berikut adalah bentuk fisik penerapan skema di PostgreSQL. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Di sebelah kiri adalah skema staging yang berisi 5 tabel penampungan data sementara. Di sebelah kanan adalah skema warehouse yang berisi 13 objek final mencakup tabel star schema atau dim dan fact sales, serta tabel pendukung tata kelola seperti ETL log, data quality audit, metadata dictionary, metadata lineage, project reach, dan project task. Dan next ada ETL dan data quality. Untuk menjamin kendalaan data,
Saya mengimplementasikan dua mekanisme utama. Yang pertama ada ETL log atau warehouse ETL log, mencatat setiap histori eksekusi ETL termasuk waktu dimulai, durasi proses, dan status berhasil atau gagalnya data di load. Kedua, ada data quality audit atau warehouse data quality audit, melakukan audit otomatis untuk mendeteksi serta memisahkan data yang valid dan tidak valid, seperti mendeteksi data null atau duplikat sebelum dimasukkan ke tabel fakta. Dan next ada optimasi query dan hasil pengujian performa. Penguji performa dilakukan menggunakan dataset skala besar berukuran lebih dari 500.000 transaksi. Dari hasil pengujian, query analitik berhasil dieksekusi hanya dalam waktu 2127 milidetik atau sekitar 2,13 detik. Hal ini dicapai karena engine PostgreSQL memanfaatkan strategi pemrosesan efisien seperti grup agregat, hash join, dan index scan, yang membuktikan bahwa data warehouse ini sangat responsif menangani big data. Next ada dashboard Power BI atau batch 1 Executive Summary. Masuk ke tahap presentasian. Halaman pertama Power BI berfokus pada Executive Summary. Halaman ini dilengkapi dengan KPI cards atau total sales, total quantity, total customer, line chart untuk melihat tren penjualan per kuartal atau per tahun, serta tabel rincian produk. Batch 1 dirancang untuk manajemen puncak atau C-level yang membutuhkan ringkasan angka-angka secara cepat dan makro. Slide 10. Dashboard Power BI. Batch 2 Business Insight. Halaman kedua berfokus pada Business Insight dan Deep Dive Analysis. Pada halaman ini terdapat global slickers atau bulan, cabang, kategori di bagian atas untuk analisis interaktif. Visualisasinya berfokus pada top perform, yaitu top customer, top product, penjualan per kota atau donut chart, dan penjualan per cabang atau column chart. Halaman ini atau analisis untuk mencari tahu penyebab dinamika penjualan. Next ada perbedaan utama batch 1 versus batch 2. Secara singkat, perbedaan kedua halaman ini adalah batch 1 berfokus pada ringkasan kinerja high level dan tren makro untuk direksi atau C-level. Batch 2 berfokus pada analisis mendalam perilaku transaksi dan interaksi filtering untuk manajer operasional atau analis. Next ada kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, proyek ini berhasil membangun infrastruktur data warehouse dari hulu ke hilir, mulai dari ekstraksi data PostgreSQL, audit kualitas data, pengujian pada 500.000 plus data dengan eksekusi cepat 2,13 detik, hingga penyajian dashboard interaktif 2 halaman di Power BI. Sekian Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.